Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Property Channel dari PT Alkausar Property Mandiri. Banyak yang tanya nih teman-teman, Mas lokasinya di mana? Kami berada di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, saya ajak ya teman-teman untuk melihat proyek-proyek kami yang sudah dikerjakan. See you! Halo Sobat Properti, nah ini nih beberapa proyek yang sudah kita kerjakan nih di perumahan Al-Kausar yang berada di Nganjuk, Jawa Timur. Tampilannya beda-beda tiap rumah ya, karena konsep kami ini by request. Semuanya mengikuti keinginan dari pembeli. Nah, makanya bentuknya beda-beda. Salah satunya beberapa rumah. Ini seperti yang terlihat di video. Nah, ini model rumah dengan atap yang beda. Ini biasanya kita menyebutnya model atap limas. Ya, berdiri di lahan 7 kali 15, cukup besar ya kalau di perumahan. Coba kita lihat dulu bagian atapnya. Bagian atapnya, ini bagian atap limas. Nah, ini bagian pentingnya, salah satunya ketika lahan Anda ini terbatas. Nah, daerah ini sudah habis ini temboknya. Kita harus mempertimbangkan area buangan air hujan. Karena itu Anda harus membuat jalur air sendiri seperti yang saya tunjuk di atas itu. Nah, itu kita pakai talang sendiri. Biasanya kita menggunakan cor untuk talang airnya. Nah, kita lihat bagian area depan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini progresnya ya kira-kira masih 70%, tapi beberapa sudah mulai proses finishing. Untuk bangunan sendiri ini ukurannya 7 kali 10 meter di konsep atap limas. Terus bagian depan ini area carport. Area carport ini juga cukup luas. Ini masih ada sisa lahan 4 kali 7 meter. Oke, saya ajak masuk ke dalam. Mungkin sebagian orang tanya, Mas kok nggak ada gawangan pintu? Nah, kalau nggak ada gawangan pintu, biasanya ini kita setting sudah untuk kebutuhan aluminium. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Ya, mungkin ada yang jawab. Waalaikumsalam. Ini total bangunannya 7 kali 10 Sobat Properti. Sudah 70%, sudah kelihatan bagus dan bersih. Nah, lihat. Atas juga sudah di plafon. Terus ini tanpa penyekat. Nah, kami menyebutnya biasanya konsep loss. Saya lebih suka sih konsep loss seperti ini. Kenapa? Karena tidak banyak sekat, terus kelihatan daerahnya itu menjadi cukup luas. Nah, untuk area sini nih, ini untuk nanti untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan langsung ketemu dapur. Ukurannya 3,5 kali 10 meter sampai mentok tembok sana. Bisa mengakomodir 2 kamar. Nah, untuk plafon, bagian atas ini plafon, kita memainkan ceiling drop. Nah, biasanya ada selisih 10 cm itu nanti diisi lampu LED ya, biar kelihatan lebih bagus begitu. Plafon materialnya menggunakan gypsum. Coba ada contohnya enggak ya material gypsumnya di sini? Enggak ada. Yang jelas materialnya gypsum. Saya lebih suka sih material gypsum. Kenapa? Karena dia lebih drop. Warnanya itu lebih soft daripada yang PVC. Tapi memang dia punya kelemahan. Kelemahannya kalau kena air ya, kalau dia kena rembesan, dia memang nggak tahan. Nggak seperti PVC. Itu kelemahannya dari plafon gypsum. Nah, area kamar ini 3,5 kali 3,5 kali 3. Terus sudah dikonsep sedemikian rupa. Ini ada jendela yang akses ke area carport juga. Nah, cukup keren ya. Nah, ini masih proses finishing. Ini baru dicat masih 1 lapis. Biasanya kita menggunakan catnya itu 2 kali atau 3 kali lapis. Nah, seperti yang terlihat ini. Nah, biasanya kita sebelum melakukan pengecatan, jadi setelah diaci terus di pelamir. Nah, yang putih ini warna pelamir ini Sobat Properti. Nah,
Kalau bagian yang kurang kurang rata, biasanya kita perhalus dulu menggunakan kertas gosok, baru dicat. Nah, warna cat ini kebetulan kita menggunakan warna Moonstone, itu sebenarnya jenis ya. Jenis merek kayak HP itu ada Nokia, ada Samsung, tipe sekian. Nah, itu tipe dari jenis cat. Ini warnanya putih ke abu-abuan. Nah, kalau dibandingkan dengan plafon itu warna putih bersih. Ada selisih warna sedikit. Warna ini lebih kecenderungan kalem, putih abu-abu. Warna yang lagi tren saat ini, begitu. Nah, ini kamar kedua. Ukurannya juga hampir sama dengan kamar pertama. Hanya saja request pemilik rumah. Nah, itu kita lobangin bagian atas. Jadi setelah jadi, terus pemilik rumah minta itu dikasih untuk span AC. Nah, nanti rencananya itu AC itu hanya satu di sini, sobat. Satu. Jadi AC satu itu nanti akan dipakai 2 kamar. Begitu. Ya, lebih irit ketemunya ya. Mungkin bisa dicontoh. Terus selalu ada angin-angin ya, angin-angin. Kebetulan ini angin-angin bawaan dari pemilik rumah. Dia sudah membawakan angin-angin yang beli jadi. Ya, sudah ada kasa nyamuknya juga. Ini materialnya dari kayu, nanti tinggal di finishing aja begitu. Nah, salah satu bagian yang cukup penting itu adalah pemasangan granit, karena kita menggunakan materialnya hampir keseluruhan untuk lantai itu granit. Ada beberapa juga keramik. Nah, yang perlu ditekankan itu salah satunya adalah proses pemasangan, karena beberapa granit itu kalau proses pemasangannya kurang bagus dia akan kopong lah. Untuk menguji kekopongannya, Anda bisa pakai apapun ya yang tidak membuat rusak. Contoh kayu ya. Nah, kelihatan padat seperti ini berarti aman. Nah, nanti kalau ada suara yang beda dari suara ini berarti itu ada yang kopong. Nah, bagaimana Mas kalau ada yang kopong prosesnya? Bisa nggak dibetulin? Bisa. Nah, coba mendekat ya kameranya. Nah, itu biasanya begini teman-teman, kalau ada yang kopong ini dibuka dulu garis natnya, dibuka, bisa menggunakan kapi atau menggunakan apapun lah, yang jelas natnya ini harus keluar, terus nanti dikasih air semen. Nah, terus dikasih terus sampai keisi begitu, sampai suaranya itu sama dengan yang tidak kopong. Nah, jadi kalau keramik Anda atau granit Anda kopong, Anda juga nggak perlu bingung, masih ada solusinya, begitu maksud saya sih. Tapi kalau tukangnya pinter, bagus, pasti pemasangannya juga bagus, begitu. Karena perlu pengalaman. Nah, ini area yang sangat saya suka adalah dapur. Dapur itu kesukaannya ibu-ibu sebenarnya. Nah, dapur ini kita bentuk letter L, terus ini nanti rencana kompor, sudah turun begini 10 cm, berarti tidak menggunakan kompor tanam. Nah, sudah ada saluran LPG-nya. Nah, terus ini ada keramik. Nah, keramik ini ketinggiannya total ini hampir 80 cm. 60 sampai 80 cm rata-rata ringnya. Kenapa kok nggak dibuat full tinggi aja, Mas? Nah, biasanya begini, orang itu kan kadang kalau sudah melihat dapur, biasanya ada paketan tambahannya, apa? Kitchen set. Nah, kalau ini dibuat tinggi, ada beberapa keramik di atas, nanti pemasangan kitchen setnya juga nutupin keramiknya, ataupun granitnya. Nanti kan juga nggak berfungsi. Nah, ini kalau dipasang, kabinet untuk kitchen set, itu juga sudah pas. Nah, kalau di sini ya, katakan kitchen setnya. Nah, pengambilannya itu juga pas. Nah, ya kan, dari posisi tangan saya ini ketinggiannya hampir 168-an lah. Nah, itu sudah pas. Jadi nggak terlalu tinggi. Nanti kalau ini dibuat tinggi lagi, ada satu trap lagi, nanti pasti kitchen setnya lebih tinggi lagi. Harus jijit ngambilnya. Kan ya nggak lucu. Begitu. Nah, kebetulan ini sebelah ini tanah sawah, jadi masih bisa dipakai, ada jendela. Oke, karena areanya 7 ya, penataannya itu enak gitu, los. Ini sudah kita siapkan untuk apa? Yuk, coba yang tahu komen ya. Ya, itulah. Ada keramik kasar, terus di sini ada afur nih. Afur ini untuk pembuangan air kotor.
Kira-kira dibuat untuk apa ya? Silahkan komen yang tahu. Ini kamar mandi. Kamar mandi ini ukurannya standar sih, 1,8 kali 1,5 sudah cukup lah. Terus hanya requestnya dari pemilik rumah ini minta di keramik tapi di full sampai dinding. Mas, kalau nggak di full apa kelemahannya? Asalkan segini ya, seukuran apa namanya, seukuran tinggi kepala masih aman sih. Kenapa? Ini sebenarnya keramik ini untuk air itu agar tidak ngerembes ke tembok sebelah. Misal ini tadi kan area apa namanya, kamar. Jadi biar dia nggak tembus ketika mandi, pasti kan air muncrat-muncrat tuh. Nah, dia biar nggak tembus. Fungsi keramik itu sebenarnya itu kalau di kamar mandi. Jadi dia lebih terlindungi, tidak membuat rembesan di baliknya kamar mandi, begitu. Kalau semakin tinggi dibuat seperti ini, ya ini lebih ke arah estetik, begitu. Kalau kamar mandi nggak dikasih keramik, apa kekurangannya? Ya airnya tembus, rembes, begitu soal properti. Nah, kebetulan tanahnya ini hook. Nah, jadi di sini nanti kita kasih pintu koboi. Pintu koboi itu yang bisa satu dibuka, ada dua trap, satu bisa dibuka, satu bisa ditutup, begitu. Nah, lihat suasananya, enak ya, tuh. Oke, kira-kira itu dulu ya sobat properti. Yang mau tanya, mau request apapun, atau tanya-tanya sekedar tanya renovasi atau bangun rumah, kita juga bisa di luar perumahan, asalkan masih dekat-dekat dengan wilayah kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.